Halo, apa kabar Anda semua? Kembali saya Herzman Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Dan seperti kita ketahui kemarin itu ternyata adalah Hari Tani Nasional. Nggak jauh dari rumahnya Bung Rocky Gerung itu berlangsung peringatan Hari Tani Nasional itu berupa solidaritas untuk warga Bojong Koneng. Yang itu yang menyelenggarakan adalah Prodem, ini ketuanya Iwan Sumuli, dan yang memberikan orasi itu mantan Menteri Menko Equine Rizal Ramli. Bung, ini kan nggak jauh kejadiannya ya dari rumah Anda nih, Bung Rocky Gerung. Ya, saya dapat undangan pemberitahuan dan kita bagi tugas. Ada yang orasi, ada yang mengolah isu itu di tingkat opini publik, ada yang melakukan tuntutan hukum, Saudara Haris. Dan memang dari awal Pak Rizal Ramli ingin sekali agar supaya kasus ini jadi pembuka mata publik, karena melalui Prodem terkumpul banyak dokumen dan Iwan Sumule mengambil inisiatif untuk merayakan Hari Tani di Sentul itu. Dan dari pagi sebetulnya ada persiapan dari tadi malam rapat sama-sama. Jadi datang dari kesadaran rakyat di Sentul untuk mengingatkan agar supaya kesenang-senangan dalam soal tanah ini dihentikan. Karena masyarakat Sentul, Bojong Koneng terutama, melihat bahwa ada ekspansi, ada tanah yang baru 2 hari lalu dipasang pelang oleh Sentul City itu. Jadi itu sepenuhnya inisiatif dari bawah yang kemudian dikoordinir sebagai isu oleh Prodem. Dan kita tahu Prodem ini dari zaman Soeharto sudah sangat vokal dalam menyorot ketidakadilan, menyorot penyimpangan hukum, menyorot pelanggaran hak asasi manusia. Jadi Iwan Sumule sebagai ketua Prodem mengupayakan agar supaya isu ini hidup terus. Nah, karena itu nanti akan ada seri yang sama, yaitu deklarasi tentang tanah untuk rakyat, bahkan di seluruh Indonesia. Jadi kita anggap bahwa ini ekspresi biasa dari masyarakat sipil. Dan saya tentu mendukung, karena soalnya bukan sekedar kita menginginkan Sentul City berubah arah di dalam cara dia menganeksasi atau mengambil lahan, tapi juga seluruh Indonesia mengikuti pola pembagian lahan melalui hukum agraria dan undang-undang beberapa peraturan yang sebetulnya memungkinkan rakyat itu memiliki tanah. Jadi sebetulnya kita membantu Presiden Jokowi untuk memberantas mafia, tapi dengan konsekuensi bahwa betul-betul ini adalah upaya negara yang bukan sekedar pencitraan, tapi betul paham bahwa tanah untuk rakyat itu adalah perintah konstitusi, yaitu kemakmuran, segala hal yang berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Oke, ini menarik ini. Kita tidak menyangka bahwa kemudian Bojong Koneng ini jadi semacam center of attention ya dari nasional, bahkan bukannya nasional, yang Anda sebut juga banyak teman-teman dari negara-negara Amerika, Eropa juga menyoroti Indonesia ini karena kasus Bojong Koneng. Dan saya kira tepat ini kalau Prodem menggunakan Bojong Koneng ini menjadi semacam panggung atau etalase untuk membuka mata publik, juga pemerintah, bahwa ada persoalan serius dalam soal agraria kita ini. Betul, Prodem itu minta supaya pemerintah betul-betul konsisten dengan janji reformasi agraria, bukan sekedar bagi-bagi sertifikat, tapi menjamin bahwa tanah untuk rakyat itu betul-betul tidak sekedar manis di bibir itu. Dan itu yang tidak ditagih, karena itu Prodem menggedor pintu pemerintah supaya lihat bahwa ada banyak soal yang kemudian berakumulasi pada Sentul City. Tentu bukan membebani Sentul City, tapi memberi peringatan bahwa Sentul City adalah bagian dari problem mafia tanah di Indonesia. Jadi pemerintah coba pay attention pada apa yang diteriakkan oleh Prodem, dan teriakan itu adalah teriakan rakyat bawah. Kalau teriakan saya itu pasti teriakan selebgram yang selalu ingin dapat foto di tempat saya tuh.
Tapi ya. sebetulnya lebih dari itu, bagian yang paling mendasar adalah rakyat di Bojongkoneng. Dan itu udah lama, jauh lebih lama dari problem saya tuh. Dari awal 90 itu udah ada problem itu. Oke. Baik, Bung Rocky, sekarang kita pindah ke kasus Aziz Samsudin ya, karena kemarin hari Jumat itu kan Aziz Samsudin dipanggil oleh KPK dalam kasus korupsi ya. Dia suap dalam kasus korupsi suap, dia menyuap anggota atau penyidik di KPK. Dan biasanya ini wartawan kan menunggu-nunggu kalau hari Jumat itu akan jadi Jumat keramat, tapi Aziz Samsudin nggak hadir karena dia katanya dia sedang isoman. Dan kenapa? Karena bukan dianya yang COVID, karena dia berinteraksi dengan orang yang positif COVID. Ini kalau semua pejabat seperti Aziz Samsudin ini luar biasa, memberi keteladanan bagaimana sadar protokol kesehatan, saya kira. Ya, mungkin dia berinteraksi dengan orang yang juga positif korupsi, bukan sekedar COVID, tapi corruption itu. Karena itu ada tukar tambah dulu tuh, mempersiapkan argumentasi dan apa namanya tuh, celah gitu, cari celah. Tapi sebetulnya dari awal begitu nama Aziz Samsudin disebutkan 6 bulan lalu tuh, atau tahun lalu ya, kasus itu pertama kali, orang udah menduga bahwa ini cuma soal waktu. Artinya tinggal tunggu Golkar mau lepas nggak Aziz Samsudin. Jadi soal kekuasaan, dan orang anggap bahwa akhirnya Golkar nyerah gitu. Ya udah, ambil aja Aziz Samsudin. Daripada yang lain diambil juga kan, mending dicicil aja. Aziz Samsudin dilepas duluan. Jadi terlihat bahwa Golkar nggak lagi ngotot untuk, kan biasanya Golkar heroik untuk membela kader. Jadi Golkar paham bahwa Aziz Samsudin ini bukan lagi aset, tapi udah liability. Dan karena itu sebetulnya udah dibuka bursa baru, siapa yang berminat menggantikan posisi Aziz Samsudin. Jadi orang sekarang merasa bahwa lebih penting mengamati siapa yang mau menggantikan Aziz Samsudin sebagai anggota DPR atau sebagai pimpinan Golkar. Artinya Golkar udah tahu Aziz Samsudin pasti udah bakal masuk penjara tuh. Kalau enggak dia akan tutup ini kasak-kusuk antara kader untuk berebut kursi Aziz Samsudin. Kan nggak etis kan, Aziz Samsudin belum dibui atau bahkan belum diperiksa, tapi udah kasak-kusuk untuk gantiin posisi Aziz Samsudin. Jadi begitulah, bukan kelakuan sebetulnya, perangai dari golongan Partai Golkar yang kita kenal sama-sama. Tingkat pragmatismenya itu sangat sempurna. Ya. Saya juga sempat membaca ini di Tempo, disebutkan bahwa sudah ada 3 orang politisi Golkar yang memperebutkan posisi dari Aziz Samsudin. Ya, itu ajaib kan. Jadi seolah-olah Golkar udah bilang, udah Anda itu, atau bahkan Golkar bilang KPK silakan bui aja karena kami nggak kekurangan kader untuk menggantikan. Jadi itu sebetulnya yang terjadi. Kita tahu bahwa Golkar selalu punya kemampuan untuk berselancar di antara kecurigaan orang. Jadi sebelum kecurigaannya melanjut, Golkar udah bikin farewell party dengan Aziz Samsudin. Sebetulnya itu. Sehingga Aziz Samsudin merasa nyaman sekarang untuk isoman. Nah, ini kan kasus Aziz Samsudin ini sih orang pasti kemudian menghubungkan dengan Setia Novanto. Kalau Setia Novanto dulu kan ada drama-dramanya yang cukup menarik ya, sampai dia kabur, kemudian nabrak tiang listrik dan sebagainya. Nah, kalau Aziz ini kelihatannya berbeda, dia isoman, tapi bukan tidak menutup kemungkinan juga muncul drama-drama. Kita tidak tahu. Ini tetap saja menarik buat kita, buat publik, buat media untuk mengamati bagaimana kelanjutan dari kasus ini, karena KPK sendiri sudah secara terbuka mengakui memanggil Aziz Samsudin dan minta agar kooperatif. Iya, kasus Setia Novanto itu agak rumit karena kita tahu Setia Novanto itu lokomotif yang narik gerbong panjang itu, sehingga banyak gerbong yang merasa jangan sekarang deh itu. Jadi dramanya panjang. Kalau Aziz Samsudin gerbongnya pendek, atau mungkin beliau kurang royal dalam membagi-bagi kemakmuran itu, sehingga orang menganggap ya udah lepas saja tuh. Tapi kita anggap bahwa penegakan hukum betul-betul harus dipastikan itu dasarnya jelas, bukan karena sekedar dendam atau mungkin ada problem di masa lalu antara KPK atau pimpinan KPK dengan Aziz Samsudin. Kita ingin betul-betul ini hanya memperlihatkan bahwa korupsi di DPR itu atau korupsi
seorang legislator itu adalah korupsi yang harus dihukum dengan cara yang berkali-kali lipat itu. Karena dia pembuat kebijakan dan dia akhirnya memanfaatkan kedudukannya untuk memeras dan menyogok segala macam. Jadi rakyat sebetulnya ingin agar supaya udah kalau soal anggota DPR tertangkap udah biasa itu, bahkan ada anggota DPR yang terlibat 3 kasus berturut-turut kan. Jadi sebetulnya kalau soal pidananya itu udah nggak diperdulikan rakyat lagi itu karena dianggap toh nanti juga ada semacam itu pertama. Yang rakyat inginkan adalah kejelasan bahwa korupsi pejabat itu harus dihukum berkali-kali itu. Jangan pakai lagi model Menteri Sosial itu yang akhirnya dianggap ya ini kalau begitu jadi delik biasa aja, bukan maksudnya jadi kejahatan yang ringan-ringan aja korupsi itu kan. Jadi tuntutan etis terhadap penegakan hukum itu yang lebih penting daripada tuntutan pidananya sebetulnya. Oke, Bung Rocky, dari pindah dari soal-soal yang sangat serius, mulai tanah, mulai kasus Aziz Samsudin, ada satu fenomena yang menarik, sebenarnya itu serius, tapi menurut saya ini bisa membuat ini kita menjadi lebih rileks gitu ya. Kenapa? Karena kelihatannya tim dari Mbak Puan Maharani ini membuat terobosan yang menarik dari sisi kampanye pencapresan. Mereka rupanya baru saja membuat semacam survei tandingan. Jadi di sini kemudian disebar di media sosial karena ini memang bentuknya digital, disebutkan Puan Maharani diremehkan di elektabilitas konvensional, tapi dia merajai elektabilitas digital. Nah, ini rupanya ada ada bentuk baru dari elektabilitas seseorang itu sekarang tidak lagi tidak hanya di survei konvensional, tapi ada elektabilitas digital. Saya kok jadi tiba-tiba teringat pada waktu itu kalau nggak salah Mbak Puan pernah memperingatkan Ganjar bahwa kalau jadi pemimpin itu jangan hanya di medsos, tapi harus terjun ke dunia nyata. Ya, saya kira PDIP lagi bersiap untuk mengubah sistem pemilu gitu. Nanti ada KPU, tapi ada juga KPUD, Komisi Pemilihan Umum Digital itu. Dan kita akan lihat menarik ya. Jadi nanti segala hal sebetulnya harus kita persiapkan sejak sekarang. Sebetulnya itu semacam tanda bahwa pemilu memang harus dilangsungkan, bukan ditunda itu lewat sistem digital. Jadi betul Mbak Puan sudah bersiap-siap untuk mengikuti pemilu 4.0. Nah itu memakai fasilitas digital. Bagus juga tuh. Kan seringkali kita sebetulnya ingin agar supaya mau pakai sistem konvensional atau digital atau segala macam, itu nggak begitu penting. Yang lebih penting adalah menguji intelektualitas. Karena bagi kita atau bagi FNN, calon presiden itu pertama-tama kapasitas intelektualitasnya, baru kapasitas elektabilitas. Supaya kita nggak mengulangi problem yang ada sekarang pada rejim sekarang yang kekurangan kemampuan untuk merumuskan hal-hal yang konsepsional, yang membutuhkan intelektualitas. Jadi ini sebetulnya yang kita inginkan, bukan sekedar hasil survei digital, tapi juga hasil survei intelektual. Nah itu artinya harus ada dewan pakar atau apa aja yang bisa mempersoalkan model kampanye dan isi kampanye. Jadi Mbak Puan, lakukan aja langkah berikutnya. Karena timnya sudah memastikan bahwa elektabilitas ditentukan oleh survei digital, maka lanjutkan bahwa elektabilitas juga ditentukan oleh survei intelektual. Itu aja sebetulnya. Dan kita siap ya, FNN siap untuk memfasilitasi itu, mengundang Mbak Puan untuk adu gagasan, sehingga kita betul-betul akan mendapat seorang calon presiden itu betul-betul dinilai dari gagasannya tentang bagaimana dia mempersiapkan bangsa ini, bukan hanya sekedar elektabilitas saja. Iya, FNN akan jadi komisi pemilihan intelektual itu. Karena memang ini era yang harus kita bayangkan, rakyat akhirnya tiba pada semacam sebut aja kesimpulan awal bahwa pemilu ke depan harus berbanding terbalik dengan pemilu kemarin. Jadi elektabilitas oke, tapi intelektualitas lebih penting.
yang berikut adalah pragmatisme melalui amplop, oke, masih berlangsung, tapi orang akan nilai amplop berdasarkan konsep. Jadi politik uang harus dihentikan, diganti dengan politik nilai. Politik elektabilitas harus dihentikan, diganti dengan politik intelektualitas. Semua itu adalah semacam revolusi paradigma itu. Dan itu sebetulnya yang lebih penting, karena rakyat menganggap bahwa kegagalan-kegagalan yang lalu itu disebabkan oleh permainan amplop oligarki dan ketidakcukupan intelektualitas. Ini soal yang objektif, bukan secara subjektif kita bilang itu soal IQ atau enggak. Ini elektabilitas itu dimaksudkan untuk menguji intelektualitas sebetulnya, karena ini adalah soal kemampuan atau kapasitas seorang presiden untuk memahami secara konseptual problem-problem kita. Kalau dia tidak paham secara konseptual, maka reaksinya selalu spontan yang nggak keruan gitu. Seperti mengirimkan truk untuk satu peternakan, itu bukan penyelesaian. Penyelesaian adalah konseptual, yaitu di dalam kebijakan, bukan di dalam aksi sosial. Oke, tapi apapun kita ucap selamat kepada Mbak Puan yang sudah merajai katanya elektabilitas digital. Ini makin melengkapi elektabilitas kita, kan ada elektabilitas tadi survei konvensional, ada elektabilitas sebelumnya, elektabilitas di negeri Wakanda, dan sekarang ada lagi elektabilitas digital. Makin seru kelihatannya pemilu kita dan yang akan datang, Bung Rocky. Ya, kita berharap bahwa apapun sistem penilaian elektabilitas, ya mau konvensional, mau pakai digital dengan semacam teknik algoritma, nggak ada soal. Yang lebih penting adalah berani menemui FNN untuk adu gagasan dengan capres yang lain itu. Jadi kita akan undang Mbak Puan, Mas Ganjar, Anies, AHY, siapapun, supaya masuk di dalam elektabilitas intelektual, di dalam survei intelektual. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh panelis yang bermutu tuh. Dan panelis bermutu itu bukan yang dibuat oleh KPU, tapi yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Sama seperti fenomena hari ini, bahwa ketika KPK melemah, orang menganggap bahwa harus ada KPK jalanan, dan itu yang dideklarasikan tadi, dan saudara Febriansyah diangkat lagi jadi diangkat sebagai juru bicara ya. Dan ada kantornya di depan trotoar menerima pengaduan Selasa Jumat. Jadi silahkan rakyat ajukan problem-problem korupsi pada KPK Perjuangan. Atau juga bisa dikirimkan secara digital karena ada situsnya tuh. Jadi ini KPK digital juga. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Sip.